Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warginet Tribun Jabar. Bertemu kembali dalam program Headline News Koran Tribun Jabar edisi Kamis 27 Agustus 2020. Bersama saya Hermawan Aksan. Kita simak berita utama kami yang pertama. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito mengatakan, pihaknya telah melakukan kajian pembukaan kembali bioskop di masa pandemi. Ada 9 protokol yang harus dipenuhi, antara lain ada batas jarak antar saat antre tiket. Lalu usia penonton di rentang usia di atas 12 tahun dan di bawah 60 tahun. Kemudian, penonton tidak boleh makan dan minum, serta selalu menggunakan masker selama di dalam bioskop. Selanjutnya, waktu nonton film tidak boleh lebih dari 2 jam. 9 protokol ini langsung menuai protes dari pencinta film. Nah, seperti apa tanggapan dari warga mengenai ini? Baca di Koran Tribun Jabar hari ini. Berita berikutnya mengenai kisah pilu dari Garut. Gara-gara KWH meter di rumahnya rusak, Yeni, 37 tahun, seorang warga desa Panyindangan, Kecamatan Cisompet, terpaksa membayar penggantian dan pemasangan KWH meter baru dengan domba miliknya. Ia terpaksa menyerahkan domba tersebut karena tak punya uang pemasangan. Ketika KWH meter di rumahnya rusak, ia dan suaminya sepakat untuk menghubungi PLN. Saat petugas datang, Yeni terkejut karena petugas PLN meminta biaya penggantian KWH sebesar Rp450.000. Yeni mengaku bingung karena sama sekali tak mempunyai uang. Setelah KWH diganti, listrik di rumah Yeni sudah tak ada kendala. Namun, Yeni punya masalah baru karena petugas tersebut terus menagih uang pemasangan KWH. Seekor anak domba pun akhirnya diberikan Yeni ke petugas PLN. Tak ada penolakan dari petugas tersebut dan membawa pergi domba dari Yeni. Lalu, bagaimana kelanjutan dari kisah miris ini? Baca berita selengkapnya ada di Tribun Jabar. Berita selanjutnya mengenai kasus perceraian yang makin menjadi-jadi saat ini. Jika sebelumnya pemohon gugatan cerai mengular di Pengadilan Agama Kabupaten Bandung di Soreang, beberapa hari lalu antrean serupa terjadi pula di Pengadilan Agama Kota Bandung di Antapani. Setiap hari puluhan surat permohonan gugatan cerai diterima. Juru bicara Pengadilan Agama Kota Bandung, Subai, mengatakan untuk hari kemarin saja ada 50 perkara permohonan gugat cerai yang ditangani. Faktor ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19 masih menjadi alasan utama pasangan suami istri di Kota Bandung memilih bercerai. Dari tanggal 1 Agustus 2020 sampai kemarin, tercatat sudah 530 perkara gugat cerai yang ditangani Pengadilan Agama Bandung. Nah, mengenai berita maraknya perceraian di berbagai kota di Jawa Barat, Anda bisa baca Koran Tribun Jabar hari ini. Berita selanjutnya mengenai aturan diet pemain Persib. Pelatih Persib, Robert Albert, menerapkan aturan ketat mengenai pola makan dan asupan nutrisi anak asuhnya. Dalam sepekan, Supardi dan kawan-kawan akan diawasi oleh tim pelatih dan ahli gizi mengenai makanan apa saja yang bisa dimakan dan yang dilarang. Tapi dari seminggu tersebut,
pelatih memberikan dispensasi sehari kepada pemain untuk bebas makan. Artinya, aturan ketat pola makan dibebaskan selama 1 hari saja. Dari Senin sampai Sabtu mereka jaga pola makan, lalu hari Minggu mereka boleh makan apa saja atau yang disebut cheating day atau bebas diet. Nah, seperti apa sih pola makan pemain Persib saat ini? Baca berita selengkapnya di Tribun Jabar hari ini. Warginet, tentu masih banyak berita penting dan menarik yang bisa disimak di koran Tribun Jabar hari ini. Tak bosan kami mengingatkan agar senantiasa menjaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.